Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja, bukan? Itu yang Bu Leli harapkan. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bu Leli berharap dengan diawali kegiatan kali ini dengan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan dimudahkan bagi anak-anak untuk menerima pembelajaran kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bu Leli ingin menjelaskan tentang tema 2, tema 2 pada pembelajaran pertama. Apabila kemarin Bu Leli pernah menjelaskan tentang sifat komunitatif pada penjumlahan, kali ini Bu Leli ingin menjelaskan tentang penerapan sifat komunitatif pada perkalian. Pada intinya sama ya, antara sifat komunitatif pada penjumlahan itu pengoperasiannya sama dengan sifat komunitatif pada perkalian. Apabila pada penjumlahan itu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Tetapi pada perkalian A kali B sama dengan B kali A. Masih ingat ya? Pada sifat pertukaran komunitatif ya, pada penjumlahan kemarin Bu Leli menjelaskan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini rumusnya seperti ini. Contohnya, apabila 200 ditambah 50 sama dengan 50 ditambah 200. Itu apabila pada penjumlahan. Terus bagaimana dengan operasi perkalian komunitatif pada perkalian itu bagaimana? Sama ya. Ini pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. A kali B sama dengan B kali A. Penerapannya ke dalam soal adalah contohnya 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Hasilnya sama saja. 7 kali 5 35 sama 5 kali 7 ketemunya sama 35. Sama bukan?
antara penjumlahan dengan perkalian ya. Jadi operasi pertukaran pada komunitatif bisa diterapkan baik pada penjumlahan atau ya bisa juga diterapkan kepada perkalian. Apabila pada penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A, begitu juga pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Hasilnya akan sama saja. Sengaja ya Bu Leli perbandingkan antara penjumlahan dan perkalian, sama saja ya. 200 ditambah 50 ketemunya hasilnya sama dengan 250, sama hasilnya ketika 50 ditambah 200 hasilnya sama 250. Mudah-mudahan setelah penjelasan ini kalian lebih bisa memahami bahwa operasi pada penjumlahan untuk komunitatif ya itu bisa diterapkan juga pada operasi hitung pada perkalian. Dari sini ada yang masih bingung? Seperti yang anak-anak ketahui bahwa di dalam sebuah cerita atau dongeng terdapat unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Unsur-unsur intrinsik tersebut diantaranya adalah yang pertama tema, kedua penokohan, ketiga latar atau setting, keempat alur, kelima waktu atau kapan terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada pesan atau amanat yang terkandung di dalam cerita itu apa. Terus ada sudut pandang. Bagaimana sudut pandang pengarang atas cerita yang ada di dalam dongeng tersebut. Sedangkan watak pemeranan pada karakter sifat ya, watak sifat karakter itu sama saja ya, tokoh yang diperankan dalam sebuah cerita. Wataknya ada yang antagonis, tritagonis, dan protagonis. Kalau antagonis berarti dia memerankan tokoh yang mempunyai sifat jahat. Protagonis adalah berarti dia memerankan tokoh yang bersifat baik. Sedangkan tritagonis berarti dia menjadi penengah antara si baik dan si jahat.
Pada kesempatan kali ini, Bu Leli ingin mendongeng tentang kisah ayam dan burung elang. Pada suatu hari, tampak termenung seekor ayam di hutan. Ia menyaksikan burung-burung yang sedang berterbangan di angkasa. Menyaksikan burung-burung yang sedang berterbangan di angkasa, rupanya ayam itu kepengin seperti mereka. Ingin seperti burung yang bisa terbang bebas di angkasa. Apa aku tidak bisa terbang seperti mereka? Padahal aku dan mereka sama-sama burung. Mengapa kami berbeda? Mengapa aku tidak bisa terbang seperti mereka? Padahal aku sama-sama burung. Tapi kenapa kami berbeda? Tidak lama kemudian dari kejauhan terlihat burung elang sedang melintas. "Hai, sini," panggil si ayam. "Ada yang ingin aku tanyakan kepadamu." Burung elang pun mendekat ke ayam. "Ada apa?" tanya burung elang. "Aku heran. Bukankah kita sama-sama unggas? Tapi kenapa kamu bisa terbang sedangkan aku tidak?" Dengan bangganya elang mengepakkan sayapnya. "Aku punya sayap yang kuat," bangga si elang menjawab. "Aku juga punya," jawab si ayam. "Satu hal yang tidak kamu miliki," kata si elang seperti ingin mengungkapkan sebuah rahasia. Maka dengan seksama ayam pun mendengarkan ucapan si elang. Tidak lama kemudian si elang mengambil emas di balik sayapnya. "Inilah yang membuatku bisa terbang." Ayam pun terdiam. "Oh, pantas aja ia bisa terbang, sementara aku tidak, karena aku tidak memiliki jarum emas," gumam si ayam. "Boleh tidak aku meminjam jarum emasmu?" pinta si ayam kepada burung elang. "Mana mungkinlah aku meminjamkan jarum emasku kepadamu." Namun dengan penuh semangat, ayam terus saja memohon kepada burung elang supaya burung elang meminjamkan jarum emasnya. Lama-kelamaan burung elang pun merasa kasihan untuk meminjamkan jarum emas terhadap ayam. Tidak lama kemudian, saking senangnya mendapat pinjaman jarum emas, akhirnya ayam pun berlatih terbang dengan semangat. Ya, betul saja. Setelah itu ayam menggigit jarum emas di mulutnya. Setelah berusaha berlatih untuk terbang, ya pada akhirnya si ayam pun berhasil terbang. Saking senangnya ayam bisa terbang, dia lupa terbang tinggi sekali sampai membuka mulutnya.
Dan tanpa disadari, jarum emasnya pun terjatuh. Dan tidak lama kemudian ayam pun jatuh. Boom. Karena jarumnya terjatuh, ayam pun memohon maaf kepada burung elang. Maafkan aku, jarum emasmu terjatuh. Mendengar jarum emasnya hilang, maka burung elang pun marah. Marah karena si ayam sudah menjatuhkan jarum emas. Pun kemudian mengejar ayam. Saking marahnya, jarum emasnya terjatuh. Awas ya, aku akan memangsamu berikut anak keturunanmu. Ancam burung elang terhadap ayam. Sejak saat itu, ayam sama sekali tidak berani menampakkan dirinya apabila melihat burung elang. Takut burung elang akan memangsa. Dari dongeng yang Bu Leli ceritakan tadi, ada pertanyaan ya. Yang pertama, apa tema atau judul dongeng Bu Leli tadi? Yang kedua, di mana latar cerita tersebut? Yang ketiga, siapa saja tokoh-tokoh di dalam dongeng tersebut? Tugas yang keempat, mengapa ayam tidak berani ketemu dengan burung elang setelah menjatuhkan jarum emas itu? Bacakan.